3 pelaku penipuan dengan menyebarkan video hoax diringkus Polda Jawa Timur. Para pelaku membuat video hoax menarasikan kepala daerah menawarkan motor murah seharga Rp500.000. 100 orang dilaporkan tertipu akibat video hoax tersebut. Selaku Gubernur Jawa Timur, siapa saja yang belum mempunyai motor atau ingin motor baru, silakan untuk pesan motor murahnya, harganya cuma Rp500.000. Ini amanah dari saya. Pesan sekarang juga tidak bisa COD ya. Inilah video 3 kepala daerah yakni Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, dan Jawa Barat yang menjadi korban editing para pelaku penipuan yang ditangkap Polda Jatim. Para pelaku mengedit video 3 kepala daerah tersebut untuk promosi pembelian motor. Dalam video editan yang diunggah pelaku di media sosial, menghadirkan narasi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menawarkan motor murah seharga Rp500.000. Selain Khofifah, para pelaku juga mengedit video Gubernur Jawa Tengah Muhammad Lutfi dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ketiga pelaku merupakan warga Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Ketiga tersangka memiliki peran masing-masing. Satu tersangka membuat akun di medsos dan mengedit video para pelaku daerah. Kemudian tersangka lain menyediakan rekening untuk menampung uang dari hasil penipuan mengatasnamakan Gubernur Jatim. Sementara tersangka lain berperan sebagai pengunggah video yang telah diedit. Lihat modus operandinya, tersangka mengedit video Gubernur Jatim, yaitu Dr. Penulis Kausa Beranda Hajah Khofifah Indar Parawansa MSI, dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Narasi video diubah menjadi penawaran motor murah seharga Rp500.000 yang diklaim sebagai amanah dari Gubernur khusus untuk warga Jawa Timur tanpa COD dan surat lengkap, bisa atas nama sendiri. Kemudian video ini diunggah ke platform TikTok untuk mencari korban agar mentransfer uang. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan berbagai barang bukti antara lain uang tunai Rp43 juta, ponsel, dan laptop. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp12 miliar. Di Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Hasan Nasbi mengundurkan diri dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO. Teman-teman semua, Hasan Nasbi telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Seskap dan Mensesnek. Kabar mundurnya Hasan Nasbi dari jabatannya dikonfirmasi melalui unggahan akun Instagram Total Politics pada Selasa siang. Dalam unggahan di media sosial, Hasan Nasbi menyebut tanggal 21 April 2025 surat pengunduran dirinya sudah ditandatangani dan dikirim ke Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Sekretaris Kabinet. Hasan Nasbi mengatakan sudah saatnya menepi dan memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik menggantikan posisinya. Ia juga menegaskan pengunduran dirinya dilakukan ketika ia tak bisa lagi mengatasi masalah di luar kemampuannya. Khalayak, dalam beberapa tayangan podcast, 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan. Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui 2 orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional.
ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang. Ini dinilai. Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Bebasan pers, Pak. Nah, udah dimasak aja. Kalau kepala babi mau dimasak. Sebelumnya pemirsa, sosok Hasan Nasbi menjadi sorotan pasca gaduh pernyataannya terkait teror kepala babi. Teror yang menyasar jurnalis Tempo itu ditanggapi Hasan Nasbi dengan santai dan jangan dibesar-besarkan. Respon Hasan Nasbi terhadap teror tersebut mendapat sorotan karena dianggap tidak pantas dan peka terhadap jurnalis yang mendapatkan teror. Ya kayak ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Sebelum menyatakan mundur dari posisinya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi sempat menuai sorotan publik lantaran tanggapannya terkait teror kepala babi. Selain itu ada juga mantan utusan khusus Kepresidenan bidang kerukunan beragama Gus Miftah dan mantan Menteri Diktisaintek yaitu Satrio Sumantri Brojonegoro yang juga pernah menuai kontroversi. Apa yang terjadi pas dikirim itu apa? Hasan Nasbi menuai sorotan publik lantaran kontroversinya. Salah satunya ketika dirinya menanggapi teror kepala babi kepada jurnalis Tempo. Hasan Nasbi menuai kritik keras lantaran dirinya menyarankan agar kepala babi tersebut dimasak. Ia juga meminta isu kepala babi yang dikirimkan ke jurnalis jangan dibesar-besarkan. Pers, Pak. Nah, udah dimasak aja. Kalau kepala babi mau dimasak, dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu Pak? Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca, yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes saja Pak? Iya sama, artinya dia nggak terancam kan? Selain Hasan Nasbi, ada juga beberapa sosok dari jajaran Kabinet Merah Putih yang pernah menuai kontroversi sebelum akhirnya meninggalkan jabatannya. Salah satunya adalah mantan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama Miftah Maulana yang mengolok-ngolok pedagang es teh di acara keagamaan pada Desember 2024 lalu. Video Miftah hina pedagang es teh viral, menuai kecaman luas. Potongan video perilaku Miftah lainnya juga bermunculan. Meski Miftah meminta maaf, publik terlanjur kecewa. Puluhan ribu orang membuat petisi meminta Prabowo mencopot Miftah sebagai utusan presiden. Hingga akhirnya Miftah memilih mengundurkan diri pada 6 Desember 2024. Dari jajaran kementerian, polemik dan kontroversi menerpa mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendiktisaintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Ia disoraki dan didemo ratusan pegawainya karena dianggap arogan dan sewenang-wenang. Menteri yang baru menjabat 3 bulan ini dinilai kerap marah dan kasar, memecat pegawai secara sepihak. Namun, Satrio menyangkal, menganggap demo pegawai akibat adanya mutasi besar-besaran di tubuh kementerian. Akibat kontroversinya, Satrio dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada 19 Februari 2025. Posisi Mendiktisaintek ini diduduki oleh Brian Yuliarto. Tim Liputan, iNews melaporkan.